tentu kembali kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai alat yang mempermudah kerja-kerja kepenulisan kita pun dalam rangka bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu terutama secara finansial. Selamat sore teman-teman Planet Inovasi Pemuda dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Tamita Wibisono, pegiat Planet Inovasi. Dan sore ini kita akan berbincang tentang inovasi kepenulisan bersama dengan salah satu pegiat literasi, penulis juga novel, dengan Kak Muhammad Subhan. Tidak berlama-lama lagi, mungkin Kak silahkan perkenalkan diri nih, termasuk tentang elipsis ya. Apa dan bagaimana elipsis itu? Ya, baik. Terima kasih Kak Tamita. Selamat sore teman-teman semua. Saya senang sekali bisa hadir di ruang Planet Motivasi ya. Saya Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, dan founder Sekolah Menulis Elipsis. Juga dari Sekolah Menulis Elipsis ini ada satu media. Nama medianya Majalah Digital Elipsis. Walaupun dikhususkan untuk peserta sekolah menulis elipsis yang saya ampu, tapi 4 tahun, 5 tahun terakhir ini majalah digital elipsis, terutama di website www.majalahelipsis.id itu terbuka untuk penulis siapa saja. Senang sekali, terima kasih Kak Tamita. Kita mau ngobrol apa sore ini? Jadi berbicara tentang kepenulisan digital nih Kak, apalagi Kak Subhan ini kan dari Padang Panjang ya, Sumatera Barat. Bagaimana sih Kak kemudian pemuda zaman sekarang atau masa depan generasi penerus bangsa ini merespon keberadaan kepenulisan digital? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman di sekolah elipsis selama ini. Ya, baik. Kata Mita, saya menulis itu sejak SMP ya, SMP kelas 2, saya sudah menulis di media. Kemudian SMA sudah mengelola majalah sekolah, kemudian taman SMA menjadi wartawan di Padang. SD, SMP, SMA saya habiskan di Aceh, kemudian setaman SMA saya merantau ke Padang. Ketika itu era-era mesin ketik masih viral ya, masih orang menulis itu di mesin ketik. Kemudian surat kabar itu menjadi salah satu media yang diburu oleh banyak penulis agar karya mereka bisa dipublikasikan di surat-surat kabar, baik lokal maupun surat-surat kabar nasional. Nah, saya pun di era-era itu menulis di surat-surat kabar. Setiap minggu rajin menunggu koran-koran edisi minggu di lapak-lapak koran, setia mengunjungi halaman-halaman sastra dan budaya karena saya juga menunggu apakah karya saya terbit atau tidak di sana. Nah, sepanjang menjadi wartawan di Padang 2000 sampai 2010, saya aktif di banyak media, terutama di salah satu koran harian terbesar di Sumatera Barat. Itu eranya era koran sampai 2015 ya, itu era-eranya koran. Kemudian media sosial mulai marak, terutama ketika 2004 ya, masuk Facebook. Kemudian saya pun aktif di media sosial lainnya. Saya mulai berpikir kenapa tidak memanfaatkan media sosial untuk terutama untuk membangun branding dari proses kreatif menulis. Jadi karya yang sudah dipublikasikan di media itu bisa kita share kembali ke media sosial. Ketika COVID ya 2010 2022 itu semua orang berada di rumah masing-masing, tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir ketika sebelum COVID banyak kelas-kelas yang saya ampu di beberapa tempat, di perpustakaan, di kampus, di ruang baca dan lain sebagainya. Tapi ketika COVID seluruh aktivitas itu mati ya. Lalu saya berpikir kenapa tidak saya mengadakan satu kelas digital, satu kelas online. Maka ketika itu saya beri nama kelas menulis daring, KMD. Tahun pertama dan tahun kedua ketika COVID masuk ke Indonesia. Kemudian bertransformasi, KMD ini menjadi sekolah menulis elipsis. Walaupun namanya sekolah, dia tidak berbentuk fisik,
tapi online, dan mulai tahun ini kita juga mulai membuka kelas tatap muka, terutama di taman baca saya di ruang baca rimba bulan di Padang Panjang yang saya kelola bersama teman-teman. Nah, jadi era digital bagi penulis ini peluang dan tantangan. Peluang dalam artian karya kita bisa terbit di mana saja, dibaca oleh siapa saja, jangkauannya bisa seluas mungkin, ya. Kemudian tantangannya ya tentu kembali kepada kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai alat yang mempermudah kerja-kerja kepenulisan kita pun dalam rangka bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu, terutama secara finansial, kerja menulis ini, sehingga karya kita itu tidak sekedar dibagikan saja di media sosial, tapi dari sana ada sumber-sumber keuangan. Nah, kalau saya tetap menulis di media massa, kemudian mengelola media digital ini, ya tentu ada peluang-peluang iklan, pariwara, dan lain sebagainya yang itu mendatangkan ya sumber-sumber keuangan. Di samping membangun branding, ya, untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, BIMTEK, workshop, dan saya diundang di sejumlah kota untuk itu, dan semuanya tentu bermuara kepada pendapatan, ya begitu. Secara sederhananya, Kak Tamita. Kak Tamita ini kan pegiat literasi juga ya, saya lihat di beberapa grup. Tergabung di LKPM Perpusnas juga, Kak Subhan. Ya. Dulu mengadakan ILPN. Kebetulan waktu itu saya masih studi di Bali, sehingga saya menjadi salah satu kolaborator bersama teman-teman organisasi penulis daerah di Bali. Oh, di Bali. Oke, siap. Iya, Kak, bicara masalah tahun 2045 nih, genap 100 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan Kak Subhan selaku pegiat literasi, penulis juga, atau mungkin apa yang ingin Kak Subhan lakukan ketika genap usia negara ini 100 tahun? Ya, yang pasti kita harus 100% merdeka, ya. Merdeka dalam artian semua akses mudah, anak bangsa mendapatkan kesempatan mereka sebagai generasi emas yang tanpa beban, ya, artinya lapangan pekerjaan terbuka lebar, kemudian ekonomi negara kita semakin baik, terutama bagi profesi penulis, pegiat literasi, peluang-peluang mereka terbuka lebar. Nah, maka salah satu poinnya ya memang internet memberikan andil besar untuk mewujudkan itu. Karena era internet ini mewujudkan Indonesia Mas. Jadi yang bisa, kalau dulu saya kan karena saya anak komunikasi, kalau dulu ada bahasa begini, yang menguasai komunikasi dia akan menguasai dunia. Nah, artinya itu bisa juga kita pakai ya, yang menguasai internet dialah yang menguasai dunia gitu. Artinya akses ke semua lini ini tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan peluang-peluang lainnya kepada siapapun yang ingin memanfaatkan internet ini. Nah, tentu tantangan lain ketika internet ini sudah menjadi bagian dari hidup seseorang, menjadi gaya hidup seseorang, ya tentu harus cerdas juga menggunakannya, harus waspada, hati-hati, jangan menjadi produsen hoax, kemudian teknologi kecerdasan buatan AI itu dimanfaatkan secara cerdas juga, jangan total menggunakan AI kecuali untuk ide atau diolah kembali sedemikian rupa sehingga si penulis tidak kehilangan gayanya, dan semua itu bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan pada 100 tahun Indonesia merdeka nanti, Kak Tamita. Ya, jadi selamat bagi yang itu. Iya. Gitu. Terakhir, Kak Subhan, apa sih pesan Kak Subhan selaku pegiat literasi dan juga selaku penulis kepada generasi muda nih, terkait dengan dunia kepenulisan ataupun terkait dengan teknologi digital? Ya, benar. Untuk generasi muda, terutama generasi muda Gen Z ya, Gen Z hari ini yang
mereka tentu ketika dulu lahir sudah bersentuhan dengan teknologi. Maka pesan saya, membaca tidak boleh dilupakan. Bisa membaca buku fisik maupun membaca buku-buku digital. Oke, semua orang membaca apa saja yang ada di handphone mereka, di gawai mereka. Tapi tentu membaca secara cerdas ya, agar tidak membaca sesuatu yang salah, informasi yang tidak bermanfaat, hoax tadi. Nah, silakan membuka perpustakaan-perpustakaan digital, ya, membaca artikel-artikel di media-media yang baik, sistem kurasi editornya, juga membaca apa saja, sehingga dari modal membaca ini, si Gen Z ini memiliki bekal untuk bisa saja untuk menulis maupun untuk kecakapan literasi lainnya. Ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, itu pekerjaan yang paling banyak adalah pekerjaan menulis. Menulis apa? Menulis makalah, menulis skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, dan lain sebagainya. Menulis di jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Kalau sejak dini tidak dibekali oleh literasi yang baik, literasi digital yang baik, ya bisa saja nanti ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, kata Mita, ya mereka bisa melakukan yang namanya kejahatan intelektual. Apa itu kejahatan intelektual? Mereka buka akses internet, lalu mengetik kata-kata kunci yang dibutuhkan, keluar tulisan orang lain, lalu dibuang judulnya, diganti namanya, diubah sedikit kalimat-kalimatnya, lalu diklaim sebagai karya mereka. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Apalagi kalau memanfaatkan oknum-oknum yang mengambil keuntungan, misalnya untuk jasa pembuatan skripsi, tesis, disertasi. Kalau itu dilakukan, artinya karya ilmiah yang mereka pertanggungjawabkan di hadapan dosen-dosen penguji itu ya adalah karya-karya ilmiah yang isi kepala orang lain, bukan isi kepala dia. Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia emas kalau pikiran generasi muda kita sudah direcoki oleh hal-hal demikian tadi itu. Mudah-mudahan lewat literasi ini ya generasi kita mampu menjadi generasi yang terbaik, dan tingkat literasi kita pun bisa sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia, sehingga kita tidak rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Terima kasih Kak Tamita. Nah, terima kasih Kak Suban atas waktunya. Sukses untuk Elipsis dan sekolah literasinya, sekolah menulisnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Salam inovasi. Terima kasih. Salam